Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. 11 Desember 2021. Pada saat menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah bumi bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Doa bagi keluarga. Pada saat berdoa bagi keluarga-keluarga yang bertalian darah, supaya Tuhan lawat, Tuhan menggambarkan keluarga-keluarga kita seperti orang Israel yang tegar tengkuk. Ketika kita menyampaikan apa yang Tuhan singkapkan, mereka bukan tidak percaya bahwa Tuhan akan datang. Janji kedatangan Tuhan sudah lama ada, namun Tuhan tidak datang-datang, dan merasa jenuh dengan pesan mengenai kedatangan Tuhan. Lalu Tuhan menaruhkan di hati bahwa mereka menolak kita sama seperti Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Kita berdoa supaya ada penginjil-penginjil hamba-hamba Tuhan yang diutus bagi mereka, supaya mereka mau berjalan dalam rancangan Tuhan. Ketika terus berdoa bagi keluarga-keluarga dan menyebutkan nama-nama mereka, salah satu tim menerima penglihatan ada tulisan berwarna merah, Indonesia Genting. Tuhan mengingatkan supaya tidak terhanyut mengenai keselamatan keluarga. Tuhan punya cara bagi keluarga kita. Lalu tim mengucap syukur dan mempercayakan keselamatan keluarga-keluarga kepada Tuhan sesuai dengan janjinya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dan mulai berdoa bagi Indonesia. Indonesia Genting. Rancangan pejabat dan tokoh dunia. Saat terus menantikan Tuhan dalam penyembahan dan bertanya, salah satu tim menerima penglihatan. Salah satu pejabat MNRM duduk berdampingan dengan Bill Gates. Mereka seperti saling berbicara namun tidak saling memandang. Lalu Tuhan memperlihatkan pejabat-pejabat lain yang ada hubungannya dengan Bill Gates. Salah satunya MNLP dan MNPS. Kelelawar. Lalu tim yang lain menerima penglihatan. Ada kelelawar berjumlah ribuan dan berkumpul membentuk satu kelelawar yang sangat besar. Moncongnya ada di atas Indonesia dan sayap-sayapnya ada di atas bangsa-bangsa lain, dan ini membawa kegelapan atas bangsa-bangsa. Lalu tampak ada banyak orang yang seperti demonstrasi. Mereka seperti ada di bawah pengaruh kegelapan kelelawar. Tim yang lain menerima penglihatan orang-orang yang bercadar. Lalu Tuhan memperlihatkan anak mantan pejabat dengan inisial TS berdiri memakai batik. Tuhan menggerakkan untuk berdoa karena mereka punya rencana di akhir tahun ini. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada lambang Garuda ini diarak-arak seperti di demo. Dan tim yang lain melihat burung Garuda seperti terbelah menjadi dua. Ikatan dokter. Lalu Tuhan memperlihatkan sebuah kain putih yang besar dan ada tulisan nama organisasi Ikatan Dokter.
Lalu tampak ada seorang berpakaian dokter dan ada tulisan Ketua Ikatan Dokter. Tim yang lain menerima penglihatan bahwa ada mobil ambulans yang ada lambang plus, tapi setengah ke belakang terbakar. Lalu Tuhan memperlihatkan ada pertemuan khusus secara diam-diam MNLP dengan organisasi Ikatan Dokter mengenai kotak hitam yang berisi suntikan dengan microchip. Roh agamawi. Setelah itu tim yang lain melihat dalam penglihatan ada alat-alat doa beberapa agama yang memakai biji. Dan Tuhan katakan, ini bukan daripadaku. Setelah itu ada banyak sekali biksu memakai pakaiannya tapi berwarna putih dan membawa tasbih Buddha atau Suzu dan seperti membacakan doa-doanya. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Yesaya 24, bumi dihancurkan. Lalu Tuhan memberikan firman Yesaya 24 selama berdoa bagi Indonesia. Yesaya 24 ayat 1-23, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring, mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tengah-tengah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena sembunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang.
Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Mata Raja Wali. Setelah itu, Tuhan memperlihatkan mata burung Raja Wali seperti mengintai di pulau-pulau Indonesia. Lalu tampak ada orang-orang bercadar ingin menggoncang pemerintah. Tim yang lain melihat seperti hujan batu berwarna biru tua, dan ini banyak sekali jatuh dari langit ke bumi di pulau-pulau. Tuhan juga memperlihatkan banyak pulau di Indonesia dan ada gunung-gunung di pulau-pulaunya. Lalu tampak di Sumatera ada sebuah gunung tinggi seperti meletus dan keluar asap yang membuat awan gelap. Lalu ada tulisan berwarna putih, Sinabung. Setelah itu Tuhan memperlihatkan Pulau Jawa ada goncangan besar. Lalu pulaunya seperti terpisah, seperti tanah yang terbuka. Setengahnya ke arah Pulau Sumatera masih kelihatan, dan setengahnya ke arah Bali seperti tenggelam dan tidak kelihatan. Lalu Tuhan mengingatkan mengenai pernyataan sebelumnya, mengenai pulau-pulau yang terbelah. Sebagian pulau tenggelam, namun ada pulau yang tidak tenggelam, di mana orang-orang yang berdoa berdiri, lalu tim digerakkan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa supaya lebih banyak lagi yang diselamatkan. Timbangan, jam, dan penampian. Tuhan kembali memperlihatkan sebuah timbangan, dan di atas timbangan ada sebuah jam yang berdetak, mengingatkan kita mengenai penghakiman Tuhan dan waktu yang sudah semakin singkat. Lalu Tuhan memperlihatkan penampi-penampi seperti sedang menampi. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada ranting dan sekam yang dibakar. Lalu tampak Tuhan datang dan memperlihatkan telapak tangannya, dan ada tulisan firman Mazmur 119 ayat 101 sampai 102. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Tim yang lain diingatkan mengenai Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pelangi dan bilangan 5. Lalu Tuhan memperlihatkan pelangi, dan ketika bertanya kepada Tuhan, pelangi apa itu? Tuhan menyatakan bahwa itu adalah janji Tuhan seperti kepada Nuh. Kejadian 9 ayat 8 sampai 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan tim yang lain menerima di atas pulau-pulau Indonesia ada tulisan bilangan 5. Bilangan 5 ayat 5-7, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada
orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah.